Kayak jaman rekam burung siap des, sik bariki ya. Mr. Mardi di sini kita akan bahas power supply dari Be Quiet. Terima kasih Be Quiet sebelumnya sudah mengirimkan sandal bahwa tahu saja sih kalau sandal saya rusak di musim penghujan ini. Tapi kita nggak akan bahas sandal yang benar-benar silent dari Be Quiet ini. Kita akan bahas sebuah produk power supply dari Be Quiet, yaitu Be Quiet System Power 10U. Ada esensialnya ya. Untuk line up seri bronze, Be Quiet sebelumnya mengeluarkan sistem power 8. Itu udah lama banget, mungkin sebelum atau setelah eranya Majapahit. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Setelah sistem power 8, dia mengeluarkan sistem power 9 dan sistem power U9. Ya, tiap region negara itu memiliki beberapa segmen seri berbeda-beda. Untuk yang di Indonesia, ini masuk seri sistem power 10U, di mana sistem power 10U ini memiliki range voltage sekitar 100-240 volt AC. Dan untuk market luar, beberapa ada sistem power 10 polos tanpa U. Ya, ini sih sebenarnya sekedar wawasan aja untuk beberapa PC builder yang kemarin sempat berkomentar maupun DM ke saya, Bang, bedanya apa sih sistem power 10U dan sistem power 10 yang polos aja tanpa ada embel-embelnya U. Jadi di sini saya akan bahas tuntas tentang sistem power 10U atau membedakannya dengan sistem power 10 polos. Produk terbaru dari Be Quiet, sandal jepit busa anti bunyi, di mana sandal ini memiliki cengkraman yang bagus untuk mencengkram beberapa teman Anda atau customer yang dikandani ngeyel. Untuk ukurannya, Be Quiet sandal memiliki all size. Sandal Be Quiet tidak memiliki waranti karena ini hanya untuk alas kaki. Temukan produk Be Quiet di www.bequiet.com. Be Quiet System Power 10U ini dia memiliki 3 varian, yaitu 550 watt di harga sekitar 880.000, 650 watt di harga 990 ribuan, 750 watt di harga 1.180 ribuan, dan untuk 850 watt di sekitar ada 1.630 ribuan kalau nggak salah. Untuk paket pembeliannya ini sudah termasuk power supply, manual user, 4 buah pieces baut, dan kabel power AC cord. Untuk dimensinya, sistem power 10 ini memiliki dimensi 150 x 140 x 86 mm. Untuk perkabelannya, sistem power 10U sudah termasuk kabel motherboard 24 pin, kabel IPS 8 pin plus 4 pin, dan untuk PCIe-nya dia sudah termasuk 6 plus 2 pin kali 2 atau 8 kali 2 pin. Selain itu, SATA powernya terdapat 5 pieces dan untuk Molex-nya itu hanya 1 pieces saja. Dengan input voltage 100/240 VAC dan memiliki efisien 80 plus bronze. Sistem power 10U memiliki proteksi OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, dan SIP. Selanjutnya kita akan tear down dan membedakan apa yang beda dari sistem power 10U dan sistem power 10 polos. 3, 2, 1. Here we go! Jadi perbedaan yang mencolok antara sistem power 10U dan sistem power 10, pertama di kapasitor primernya, di mana kapasitor primer untuk sistem power 10U dia menggunakan Elite. Ya, ini warnanya biru untuk Elite. Sedangkan untuk sistem power 10 polos yang dilansir oleh HW Booster itu menggunakan Typo. Sistem power 10U menggunakan 2 buah dioda dengan pendingin ya, seperti ini ya. Sedangkan untuk sistem power 10 polos dia hanya menggunakan 1 buah dioda saja. Mungkin ini yang terlihat jelas untuk perbedaan antara sistem power 10U dan sistem power 10 polos. Untuk main transformatornya ini ya cukup besar sekali sih menurut saya. Yang ini gambarnya ada tulisannya Be Quiet ini trafonya ya. Ini menurut saya cukup besar, dan untuk pendinginnya ini cukup solid, pendingin cooler dari beberapa MOSFET yang terpasang di power supply ini. Sistem power 10U dan sistem power 10 polos, fan-nya itu menggunakan Ytong dengan ukuran 120 mm dengan tipe D12SH dengan range voltage 12 VDC.
Untuk kapasitor sekunderinya atau kapasitor yang kecil-kecil itu ya, itu sama sih, menggunakan Typo, Nihicon, Semicon, dan sejenisnya ya. Untuk stand PWM kontrolnya dia menggunakan IC TNY 289PG. Untuk PWM combo kontrolernya dia menggunakan IC CM6800TX. Untuk proteksi dia menggunakan IC Weltron WT7527RT. Ini untuk proteksi OCP, OVP, UVP, SCP, dan PG. Tak lupa juga terpasang dua buah PS30U60CT. Ini sebagai penyiar frekuensi tinggi konverter DC to DC. Dan untuk APFC MOSFET ini terdapat perbedaan. Untuk SP10U dia menggunakan 60S280P, sedangkan untuk SP10 polos dia menggunakan GPT18N50D. Dan untuk perkabelannya dia menggunakan AWG18 AWM2468 dengan 300 volt maksimum 80 derajat Celcius. Untuk solderannya menurut saya cukup rapi ya, untuk sekelas power supply di harga 800 ribuan ya, mungkin ini bisa bersaing ya untuk beberapa segmen pasar power supply di harga 800 ribuan. Untuk beberapa rival brand sebelah yang garansinya turun menjadi 3 tahun, ini mungkin menjadi salah satu solusi. Untuk kelebihannya, SP10U ini memiliki garansi 5 tahun Cahaya Distribusi Nusantara dengan perkabelan yang black dan flat. Selain itu memiliki tegangan full range 100-240 VAC. Sudah menggunakan fitur DC to DC dan juga power pin EPS 18 pin. Untuk kekurangannya hanya memiliki satu buah Molex. Dan untuk kapasitornya masih menggunakan kapasitor Taiwan. Price-nya yang menurut saya agak tinggi di sekitar 800 ribuan. Kesimpulannya menurut saya di harga 800 ribuan, Be Quiet System Power 10U menggantikan line-up sebelumnya seperti Be Quiet SP9U atau SP9 polos. Untuk perbedaannya, SP10U menggunakan kapasitor Elite, sedangkan SP10 polos itu menggunakan kapasitor Typo. Selain itu terlihat juga mencolok pada rectifier bridge, di mana SP10U menggunakan dua buah rectifier bridge atau dioda, sedangkan untuk SP10 polos hanya menggunakan satu buah saja. Dan juga perbedaan lainnya terdapat pada range voltage. SP10U menggunakan range voltage 100/250 dan SP10 polos menggunakan range voltage 200-240 volt. Dengan waranti 5 tahun full replace dari PT Cahaya Distribusi Nusantara, Be Quiet System Power 10U menjadi salah satu pilihan. Ya, di beberapa rivalnya tuh ada ZXTM dan sebagainya, dan SPG mungkin nggak SPG rokok sih ya, SPG itu ya beberapa infonya sih itu garansinya dipotong menjadi 3 tahun. Jari ini lo ya. Soal PSU sing anyar bledos, sing anyar ra iso murup kuwi gaca ya Mas. Ora iso mbok banding-bandingke. Listrike Indonesia aja mbok padake listrike New Zealand apa meneh UK. Ini merupakan review secara terlihat saja dan bukan merupakan review tester karena keterbatasan alat seperti dummy loader maupun oskiloscope. Untuk beberapa PC builder yang ingin berkomentar, silahkan oret-oret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Be Quiet, kalian bisa melihatnya di www.bequiet.com. Saya Mr. Madi, sampai bertemu di beberapa ulasan video selanjutnya.